Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu akan membahas materi tentang aritmatika, bilangan biner dan bilangan oktal. Nah, di kelompok 1 itu ada beberapa orang, yaitu 3 orang doang, yaitu ada teman-teman saya juga. Nah, sebelum masuk ke materi ya, kita perkenalan dulu lah. Saya sendiri, nama saya Akin Fajar Sodikin, dan juga ada teman saya juga di sebelah kanan saya. Halo, perkenalkan nama saya Hari Muhardi. Dan di sebelah kiri saya ada halo, saya Siska Septiani. Nah, itu kelompok 1 ya, orang-orangnya oke lah. Nah, oke. Nanti kita bahas materi aritmatika, bilangan biner dan bilangan oktal. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, kita teori dulu nih. Operasi aritmatika, operasi logika dan operasi aritmatika merupakan awal dari seluruh kegiatan yang ada pada teknik mikroprosesor. Dasar operasi aritmatika adalah penjumlahan dan pengurangan. Operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi dasar tersebut adalah perkalian dan pembagian. Oke, yang pertama aritmatika bilangan biner. Penjumlahan bilangan biner. Oke, kita penjumlahan dulu ya yang pertama. Penjumlahan bilangan biner dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya penjumlahan bilangan desimal. Penjumlahan bilangan biner dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, digit-digit dan bilangan-bilangan desimal dijumlahkan satu persatu mulai dari posisi kolom paling kanan. Nah, yang kedua, bila hasil penjumlahan antar kolom melebihi nilai 9, maka dikurangi dengan nilai 10 untuk disimpan ke penjumlahan kolom berikutnya. Nah, ini ketentuannya dan rumusnya. Di sini ada rumus bilangan biner 2 × 0 sampai 2 × 7. Nah, dengan ketentuan 0 plus 0 sama dengan 0, 0 plus 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 10. Dengan ketentuan 0 carry 1, atau di bahasa mudahnya apa ya? Biasanya carry 1 tuh bawah 1 gitu. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 10. 0 bawa 1 gitu, atau gantung 1. Nah, gantung 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 11, atau 1 gantung 1. Oke, contoh soal. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Nah, di sini ada contoh soal bilangan biner 100 sama 011 yang mempunyai nilai itu 4, yang ini 3. Nah, jika 4 ini tambah 3 hasilnya 7, apakah nanti hasil dari bilangan biner ini sama hasilnya dengan bilangan desimal ini 7? Kita coba ya. Jadi di sini kan ada bilangan biner 100. Nah, 0 ini kita tarik ke sini, mempunyai nilai 1. 0 ini yang kedua nilai 2. Nah, yang ini 1 ini punya nilai 4. Karena ini angkanya 0, jadi kita coret aja. Nah, yang masuk di sini angka 1 ini ada di urutan ketiga, yaitu di angka 2 pangkat 2, yaitu mempunyai nilai 4. Nah, ini oke, cocok ya. Cocok. Nah, sekarang yang bawah 1 kita tarik ke sini. 1 ini tarik ke sini. Karena ini 0 kita coret. Jadi 1 yang pertama punya nilai 1, 1 yang kedua punya nilai 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Hasil dari ini 1, 1, 1. Kita jumlahkan dulu. 0 tambah 1. Ketentuannya 1 turun 1. 0 tambah 1 sama turun 1. 1 tambah 0, ketentuan di sini 1 tambah 0 1. Jadi 100 ditambahkan 011 sama dengan 111, yaitu yang mempunyai nilai 7. Kita buktikan. 1
1 1 4 ditambah 2 6 ditambah 1 7 cocok. Oke, di sini ada contoh nomor 2, bisa kalian coba sendiri di rumah. Oke ya, kita next ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada pengurangan bilangan biner. Pengurangan bilangan biner dikurangkan dengan cara yang sama pada operasi pengurangan bilangan desimal dengan ketentuan sebagai berikut. 0 minus 0, 0. 1 minus 0 sama dengan 1. 1 minus 1 sama dengan 0. 0 kurangi 1 sama dengan 1 pinjam 1. 10 dikurangi 1 sama dengan 1. Oke. Next. Nah, ini kita punya contoh soal juga yang tadi. Oke, kita lanjut ke contoh soal ini ya. Nah, kita punya bilangan biner itu 11000111 dengan hasil 0101. Kita buktikan ya. Kita hitung sesuai ketentuannya yang ada di sini. 0 dikurang 1. Kenapa bisa hasil 1? Nah, ini lihat ketentuan di sini. 0 kurangi 1 sama dengan 1. Pinjam 1. Nah, jadi pinjamnya itu ke sini. Nah, ini coret jadi 0. Nah, 0 yang terlewati ini menjadi nilainya menjadi 1. Oke. Jadi 0 dikurangi 1 pinjam 1 sama dengan 1. Oke, sesuai ya. Sekarang ini karena ini terlewati jadi nilai 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Oke. Karena ini udah dipinjam, 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Sama kayak tadi, pinjam 1 ke sini. Jadi ini dicoret jadi 0. Jadi hasilnya 1. Sekarang 0 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 0 sesuai ketentuan ini ya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nah, ini contoh soal yang kedua, bisa dicoba sendiri di rumah. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Perkalian bilangan biner. Nah, sekarang masuk ke perkalian. Perkalian bilangan biner dilakukan sama dengan cara perkalian pada bilangan desimal. Dasar perkalian bilangan biner adalah, nah ini ketentuannya. Nah, di perkalian ini lebih simpel sih, lebih simpel dari yang tadi ya. Nggak ada pinjam, nggak ada gantung kayak tadi. Dengan ketentuan 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, next. Nah, ini ada contoh soal. Dari sini ada contoh bilangan desimalnya dan contoh bilangan biner. Oke, kita buktikan ya. Di sini 16 dikali 12 itu hasilnya 192. Dan jika 16 ini kita rubah ke bilangan biner dan 12 kita rubah ke bilangan biner, dia dapatkan angka 1,0000,1100. Nah, kita tinggal kalikan aja nih angkanya nih. Mulai dari sini 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0. 0 dikali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0. Oke, intinya dikalikan angka-angka ini terus sampai dapat angka yang terakhir. Nah, didapatkan hasil bilangan biner 110000000. Pokoknya nolnya sampai berapa nih? 6. Ya. Nah, kita kan mau buktikan nih sama enggak jadi hasilnya 192. Ya kan? Oke, kita buktikan. Ini 1 ini ke sini,
ini ke sini, sorry, ke sini ya, yang ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, sama seperti tadi, karena ini 0, kita coret aja. Nah, kita nggak pakai. Ya. Nah, yang kita pakai ini jadi 1 ini 64, yang satu yang ini nilai 128. 128 dikali ditambah 64. Hasilnya 192. Oke, bisa dipahami sampai sini. Jangan lupa juga ketika mengalihkan ini angka-angka tersebut, lihat dengan ketentuan yang ada di sini sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, mungkin materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Hari Muhardi. Materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sampai sini semoga bisa dipahami sama teman-teman. Dan selanjutnya akan diawali dengan teman saya Hari di bagian materi pembagian dan materi-materi selanjutnya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembagian bilangan biner. Pembagian bilangan biner juga dilakukan dengan cara yang sama pada bilangan desimal. Pembagian bilangan biner 0 tidak mempunyai arti sehingga dasar pembagian biner yaitu dengan ketentuan berikut. Oke, saya akan menjelaskan. Jika angka yang dibagi lebih kecil daripada angka pembagi, akan menghasilkan angka 0. Oke, selanjutnya, jika angka yang dibagi sama besar dengan angka pembagi, akan menghasilkan angka 1. Maaf teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Oke, saya jelaskan. Jadi jika angka yang dibagi lebih besar daripada angka pembagi, maka akan menghasilkan 1. Jelas teman-teman? Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal yang akan saya kerjakan sebagai berikut. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang akan saya jelaskan, yaitu angka 1110 dibagi 10. Di sini angka pembaginya 2 digit, maka agar lebih cepat kita membagi, maka kita bagi dengan 2 digit terdepan di sebelah sini ya teman-teman. Oke. Ingat, 11 dibagi 10. Ingat teman-teman, angka pembagi lebih besar daripada angka pembagi akan menghasilkan 1. Di sini alasan saya kenapa 1, karena angka yang dibagi lebih besar daripada angka pembagi ya. Oke, selanjutnya 1 dikali 10 sama dengan 10. Ingat, 10. Selanjutnya, hasil dari 10 ini kita kurangi. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Dan ini 0 kita turunkan ke bawah jadi 10. Selanjutnya kita bagi lagi. 10 dibagi dengan 10 akan menghasilkan 1. Ingat, bila yang dibagi angkanya sama dengan pembagi akan menghasilkan 1. Oke. Selanjutnya, angka 1 kita turunkan ke bawah menjadi 1, lalu dibagi dengan 10, maka hasilnya 0. Ingat, angka yang dibagi
lebih kecil daripada angka pembagi, maka hasilnya kosong. Dan agar lebih cepat cara menghitungnya angka terakhir, kita turunkan angka 0 ini ke bawah menjadi angka 10. Lalu kita bagi 10 dengan 10, maka hasilnya 1. Kenapa? Seperti biasa, angka pembagi dengan yang dibagi memiliki nilai yang sama. Jadi hasilnya 1. Lalu selanjutnya kita habis. Jadi hasil dari 1110 dibagi 10 yaitu 1101. Oke teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aritmatika bilangan oktal. Oke, penjumlahan bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8 dasar dalam perhitungan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan merupakan perpangkatan dari 8, 8 pangkat 5, 8 pangkat 4, 8 pangkat 3, 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, 8 pangkat 0 dan seterusnya. Langkah-langkah penjumlahannya adalah 1. Tambahkan masing-masing kolom secara desimal. 2. Ubah hasil dari desimal ke oktal. 3. Tuliskan dari hasil digit paling kanan dari hasil oktal. 4. Jika hasil oktal penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan simpan untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Maksudnya simpan itu seperti gantung atau carry ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal tentang bilangan penjumlahan oktal. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bilangan 25 ditambah 127. Berapa hasil oktalnya? Sebentar. Ini enggak ada. Oke, ini enggak ada. 25 ditambah 127 yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Karena oktal memiliki maksimal yaitu 7, jadi kita carry 1 atau gantung 1. Gantung 1 ya teman-teman. Harusnya di sini di angka 2 di atasnya ada gantung 1 karena maaf ini ada problem. Kita anggap aja ada 1 ya teman-teman. Angka 1. Lalu yang 12 itu kita oktalkan menjadi 14. Kenapa jadi 14? Yang pertama, 12 dikurangi 8 adalah 4. Lalu angka satunya dari mana? Dari yang pertama itu dari hasil maksimal, karena hasil maksimal 12 ini bukan 7, kita gantung 1 teman-teman. Jadi hasilnya 14 dari hasil 5 ditambah 7. Harusnya 12 kan. Selanjutnya karena ini gantung 1, ingat di sini di atas 2 ada gantung 1. Ini saya mouse-nya maaf teman-teman ada problem, tapi saya akan melanjutkan saja materinya. Tadi di atas 2 itu ada carry 1 atau carry itu adalah gantung ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan yang tadi digantung 1 itu 1 ditambah 2 sama dengan 5. Itu akan hasilnya 5 karena tidak melebihi hasil oktal. Selanjutnya 1, karena di atasnya tidak ada angka lagi, langsung saja 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maaf teman-teman, ini mouse-nya ada problem. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan
Saya akan menjelaskan contoh yang kedua. Mouse-nya maaf teman-teman. Mouse-nya Oke teman-teman, saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Oke, ini udah bisa. Maaf tadi ada problem. Oke, ini hasil dari 3, 4, 5, 6 ditambah 1, 3, 4, 5. Berapakah bilangan oktalnya? Saya akan menjelaskan hasil dari oktal ini. Pertama, 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kenapa di sini hasilnya 3? Karena 6 tambah 5 11 itu melebihi batas oktal. Jadi kita membutuhkan gantung 1 agar bisa dioktalkan. Jadi yang 11 ini kita kurangi 8 agar bisa masuk ke bilangan oktal, yaitu hasilnya 3 teman-teman. Lalu kita tulis di sini 3 teman-teman. Selanjutnya angka selanjutnya 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10. Sama seperti yang pertama teman-teman, melebihi batas angka oktal. Jadi carry 1 lagi. Carry itu ingat ya teman-teman, gantung di sini. Gantung di sini. Jadi agar meminimalkan agar jadi bilangan oktal, kita kurangi 8. Jadi 10 dikurangi 8 sama dengan 2 teman-teman. Ingat 2 teman-teman ya. Selanjutnya 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan, harusnya 8 ya teman-teman. Karena melampaui batas oktal, kita kurangi 8. Seperti biasa kita kurangi, dan carry, ingat carry 1 ya teman-teman, karena melebihi batas oktal. 8 dikurangi 8 sama dengan 0 teman-teman. Ingat 0. Kita tulis di sini 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Kenapa tidak carry? Karena angka yang dihasilkan dari penjumlahan tersebut tidak melampaui batas oktal. Oke, teman-teman. Mungkin itu yang saya berikan contohnya penjumlahan. Mohon maaf bila tadi ada trouble. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengurangan bilangan oktal. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Lebih enak lagi kita gunakan agar ada pulpen-pulpennya gitu ya teman-teman. Oke, jadi 5432 dikurangi 1456. Hasilnya kita cari. Di sini sudah ada hasilnya, cuman kita cari kenapa hasilnya seperti ini. Oke, gini. Bila ditambah yang pertama itu, kita bahasanya carry ya bila pinjam itu. Kalau di pengurangan itu bahasanya adalah pinjam 1 teman-teman. Jadi bila angka pengurang yang dikurangnya lebih besar daripada angka yang dikurangi ini ya teman-teman, kita harus pinjam 1 teman-teman. Jadi ini harus dicoret teman-teman. Jadi dia hasilnya adalah angka 2 ya teman-teman. Nah, karena ini sudah dipinjam, dia harus ditambahkan dengan angka oktal. Seperti biasa yang pertama, angka oktal itu 8 ya teman-teman. Kalau yang penjumlahan itu 7, jadi angka yang pengurangan itu adalah 8 ya teman-teman. Nih, seperti ini teman-teman. Kita jumlahkan 2 ditambah 8 sama dengan 10. Hasil 10 ini kita kurangi dengan angka
yang akan dikurangi. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Oke teman-teman. Nah, kita taruh di sini 4 teman-teman. Kenapa ini 4? Ya itu karena hasil dari yang dipinjam itu menuju ke yang ditambah menuju dikurangi dan hasilnya 4 teman-teman. Selanjutnya yang tadi itu sama seperti yang pertama, angka yang ingin dikurangi lebih kecil, kita harus pinjam lagi teman-teman karena angkanya lebih kecil teman-teman dikurangi. Jadi di sini 3 teman-teman. Maaf teman-teman, ada suara motor. Tolong kita ulangi. Jika angka yang dikurangi lebih kecil, kita pinjam teman-teman. Ingat pinjam. Jadi di sini kita coret lalu kita tulis di sini 3 ya teman-teman karena dipinjam. Jadi angka yang akan dikurangi ini kita tambahkan lagi dengan angka oktal 8. Seperti biasa teman-teman. 8 teman. Jadi 2 ditambah 8 sama dengan 10. Hasil dari 2 tambah 8 itu kita kurangi dengan angka yang akan dikurangi teman-teman nih. Angka 5 ini teman-teman. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Paham ya teman-teman? Kita tuliskan di sini angka 5-nya teman-teman. Nah, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, harusnya angka ini sama kan teman-teman? Karena dikurangi, dipinjam. Mau tidak mau, angka ini harus berkurang. Jadi, angka yang dikurangi ini lebih kecil daripada angka yang di atas teman-teman. Kita harus pinjam lagi teman-teman. Kita pinjam, kita coret seperti biasa. Ini menjadi 4. Nah, angka 3 ini kita tambahkan seperti biasa dengan angka oktal 8 teman-teman. Agar menjadi bilangan yang bisa dioktalkan teman-teman. Ini 3 ditambah 8 yaitu 11 teman-teman. Hasil dari 11 ini teman-teman seperti biasa kita kurangi dengan 4 ini teman-teman. 11 dikurangi 4 sama dengan 7 teman-teman. Oke? 7. Ini kita taruh di sini teman-teman angka 7-nya. Selanjutnya, karena angka pengurang ini lebih besar daripada angka yang dikurangi, maka tidak usah kita pinjam ataupun dikurangi teman-teman. Jadi kita langsung aja dikurangi. Maaf teman-teman tadi. Maksudnya dikurangi teman-teman, langsung saja, tidak usah dipinjam. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3 teman-teman. Oke, teman-teman. Biar kurang jelas, saya akan menjelaskan sekali lagi contoh yang kedua, teman-teman. Oke, dengan contoh 4 3 5 2 ya, teman-teman. Dikurangi 7 6 dengan 4. Seperti biasa, 2 yang dikurangi lebih kecil daripada angka yang akan dikurangi ini 4, teman-teman. Seperti biasa, kita pinjam 1 teman-teman. Jadi 5 jadi dicoret menjadi 4. Kita pinjam 1. Yang kedua ini kita tambahkan dengan angka 8 teman-teman. Jadi setiap habis peminjaman kita selalu akan ditambahkan dengan angka 8 ini teman-teman. Ingat ya teman-teman, setelah dipinjam pasti ditambahkan dengan angka 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10 teman-teman. Paham ya? Yang 10 ini hasilnya seperti biasa teman-teman. Kita kurangi dengan angka 4 ini teman-teman. Angka 4, 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Paham? Kita taruh di sini. Kok di sini 4? Oke. Maaf teman-teman. Di sini sepertinya ada kesalahan ya teman-teman. Kesalahan penulisan. Harusnya di sini 6 ya teman-teman, bukan 4.
Di sini harusnya 6 ya teman-teman, bukan 4. Maaf teman-teman. Maaf sekali lagi teman-teman. Harusnya di sini 6 ya. Oke teman-teman. Selanjutnya kita melanjutkan 4 dikurangi 6. Seperti biasa teman-teman, 4 ini lebih kecil dibanding dengan yang ini, pengurang ini ya teman-teman. Jadi kita harus pinjam 1 teman-teman. Ingat, jadi 2 ya. Jadi 2. Maaf tulisannya aneh. Seperti biasa setelah pinjam kita tambahkan dengan angka 8 teman-teman. Angka 8. Jadi 4 tambah 8 sama dengan 12 ya teman-teman. 12 ini kita tambahkan 6 teman-teman. Kita tambahkan 6. 12 dikurangi 6 maaf teman-teman. Dikurangi 6 ya teman-teman. Maaf, dikurangi 6. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Jadi kita tulis di sini 6 ya teman-teman. Oke. Selanjutnya seperti biasa, jika angka yang dikurangi lebih kecil daripada angka yang di bawah ya teman-teman, ini lebih besar ya daripada angka yang di atas, kita pinjam 1. Jadi 3 sini. Yang 2 ini seperti biasa kita tambahkan dengan angka oktal 8 teman-teman. 8 ya teman-teman. 2 ditambah 8 sama dengan 10 teman-teman. Angka 10 ini kita kurangi dengan angka 7 teman-teman. 10 dikurangi 7 sama dengan 3 teman-teman. Oke, 3 ya teman-teman, ingat. 3-nya tinggal kita taruh di sini teman-teman. Nah, selanjutnya kita turunkan saja 3 teman-teman karena di bawahnya tidak ada angka lagi teman-teman. Dan ini adalah hasil dari 4, 3, 5, 2 dikurangi 7, 6 dengan 4. Mengerti ya teman-teman? Halo teman-teman, saya Siska Septiani. Tadi Akin dan Hari telah menjelaskan materi yang sebelumnya. Lalu saya akan menjelaskan materi tentang perkalian dan pembagian bilangan oktal. Kita masuk ya ke materinya. Nah, perkalian bilangan oktal. Perkalian bilangan oktal dilakukan dengan cara yang sama dengan pada perkalian bilangan desimal. Di perkalian bilangan oktal ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perkalian bilangan oktal. Ada empat langkah. Yang pertama, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Jadi dikalikan biasa dulu ya teman-teman. Lalu yang kedua, ubah dari hasil desimal ke oktal. Yang ketiga, tuliskan hasil dari digit paling kanan dan hasil oktal. Dan yang terakhir, itu jika hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan simpanan untuk dijumlahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Tadi kan udah langkah-langkahnya. Lalu di sini saya akan memberikan contoh dari perkalian bilangan oktal. Di sini saya akan menjelaskan contoh perkalian bilangan oktal. Di sini kita punya angka 16 dikali 14. Ini ya, 16 dikali 14. Ingat langkah yang pertama, kita harus mengkalikan bilangan secara desimal. Jadi yang pertama 6 ya teman-teman, dikali 4. Kita kalikan dulu seperti biasa.
hasilnya 24. Ini yang ini. Hasilnya 24. Nah, angka 24 ini seperti di langkah yang kedua, kita ubah dari bilangan desimal ke oktal. Angka 24 dijadikan bilangan oktal adalah 3. 3 itu sebagai carry atau disimpan, dan 0. Angka 3 dan 0 ini dari mana ya teman-teman? Adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 ini sebagai carry, dan karena sisanya 0, karena 8 dikali 3 itu 24, maka bilangan yang paling kanannya itu 0. Nah, kita punya dua angka dari hasil perkalian 6 dikali 4 ini, 3 dan 0. 3-nya kita simpan dulu ya. Nah, 0-nya ini kita tuliskan di sini. Nah, 6 dikali 4-nya udah. Lalu selanjutnya kita kalikan dari 1 dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Ingat ya, tadi kita masih punya carry atau simpanan dari yang perkalian sebelumnya, 6 dikali 4. Tadi kita simpanannya ada 3, carry-nya ada 3, maka hasil perkalian ini 4 ditambahkan dengan 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, 7 ini kita taruh di sini ya, di sebelah 0. Lalu yang selanjutnya 1 dikali 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Lalu kita tuliskan di sini. Kenapa dia tidak dirubah ke bilangan oktal? Karena dia tidak melebihi dari angka oktal. Jadi kita tulis di sini. Lalu yang terakhir itu 1 dikali 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini ya teman-teman. Nah, kita di sini udah punya angka dari hasil perkalian yang udah diubah ke angka oktal juga. Lalu yang terakhir kita jumlahkan dari angka-angka yang ada di sini. Yang pertama 0 kita turunkan ke sini sama dengan 0. Lalu yang kedua kita punya angka 7 ditambah 6. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Nah, 13 ini karena dia melebihi dari angka oktal, maka ingat lagi yang sudah dijelaskan oleh Hari. Maka 13 ini angka oktalnya adalah 1 sebagai carry dan 5. Dari mana? 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Ini yang ini. Dan kita punya carry atau gantung dari 1. Nah, 5-nya kita taruh di sini. Dan yang carry atau gantungnya kita taruh di sini. Maka yang selanjutnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, jadi hasil perkalian dari bilangan oktal pada contoh yang pertama ini 16 dikali 1 sama 14 sama dengan 250. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini langsung ke contoh yang kedua. Kita punya angka 5, 6 dikali 4, 3. Ingat dari langkah yang pertama tadi, seperti biasa kita kalikan dulu secara desimal. Yang pertama
6 dikali 3. 6 dikali 3 itu sama dengan 18. 6 dikali 3 sama dengan di sini 18. Ini kan kita baru dikalikan secara desimal. Nah, 18 ini kita jadikan bilangan oktal. Seperti materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, 18 ini angka oktalnya adalah 2 sebagai carry dan 2. Mungkin saya jelaskan lagi kenapa. Karena 18 dibagi 8 bagi 8 itu kan sebagai carry-nya 2. Nah, 8 kali 2 itu berapa? 16. Masih ada sisa dari pengurangan 18 dikurangi 16 sama dengan 2. Nah, 2 ini 2 yang sebelah kanan seperti biasa kita yang ini ya. Yang 2 ini kita taruh di sini. Di sebelah paling kanan. Yang 2-nya kita simpan dulu. Lalu yang selanjutnya itu 5 dikali 3. 5 dikali 3 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 ini kita tambahkan yang simpanan dari yang 6 dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan 15, lalu ditambahkan 2 dari sini. Maka hasilnya 17. 17 ini kita jadikan lagi bilangan oktal. Bilangan oktal dari 17 adalah 2 sebagai carry. 2 ini. Maaf ya, sebentar. 2 sebagai carry dan sisanya 1. Angka 17 ini dijadikan bilangan oktal 2 sebagai carry dan 1. Caranya sama seperti yang telah saya jelaskan. Angka satunya ini kita masukkan ke sini. Seperti perkalian biasa, setelah perkalian yang sebelah sini, jadi kita langsung masukkan angka 2 carry-nya ini ke sebelah sini. Angka 2. Lalu yang ketiga 6 dikali 4. 6 dikali 4 sama dengan 24. Angka 24 ini kita jadikan juga bilangan oktal. Bilangan oktal dari 24 adalah 3 carry sebagai carry, lalu dan angka 0. Lalu angka 0-nya ini kita masukkan ke sini. Penempatan bilangannya sama seperti perkalian biasa ya, teman-teman. Dan yang angka 3-nya ini kita simpan dulu. Lalu kita masuk ke sini. 5 dikali 4. 5 dikali 4 hasilnya itu sama dengan 20. Nah, 20-nya ini karena tadi kita masih punya carry atau gantung atau simpan dari angka yang perkalian sebelumnya, kita masih punya angka 3, maka angka dari perkalian dari 5 kali 4
sama dengan 20, ini ditambahkan angka 3. Jadi hasilnya 23. Nah, angka 23 ini kita jadikan bilangan oktal. Bilangan oktal dari angka 23 adalah 2 sebagai carry dan angka 7. Nah, kita langsung masukkan angkanya ke sini. Nah, setelah perkalian ini, kita langsung ke penjumlahannya. 2-nya kita turunkan ke sini. Karena dia tidak melebihi dari angka oktal, maka langsung lalu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Dan yang ini 2 ditambah 7. Karena hasilnya 9 dan dia melebihi dari angka oktal, maka kita jadikan angka 9 ini bilangan oktal. Jadi kita gantung 1 ya teman-teman. Lalu 9 dikurangi 8 itu hasilnya 1. Nah, jadi yang angka 1 ini kita masukkan ke sini. Yang carry-nya kita sudah taruh di angka sebelahnya dari aturan yang langkah-langkah perkalian bilangan oktal. Lalu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, jadi 6 dikali 43 sama dengan 3112. Jadi kita sudah selesai di contoh perkalian bilangan oktal. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya dan ini yang terakhir, yaitu pembagian dari bilangan oktal. Nah, kita lanjut ke pembagian bilangan oktal. Pembagian bilangan oktal ini caranya kurang lebih sama kayak perkalian, cuma memang karena ini pembagian, jadi nanti kita langsung ke soal aja ya, biar langsung ngerti gimana cara pembagian bilangan oktal. Di sini kita punya angka 356 dibagi 16. Yang pertama itu kita ke angka 35 dulu. Nah, angka 35 ini berapa kali 16 sehingga menghasilkan angka yang mendekati 35 dalam oktal. Jadi 16 dikali berapa yang hasilnya 34 dalam oktal. Jadi berapa? Yaitu dikali 2. Nah, 16 dikali 2 itu dalam perkalian oktal itu hasilnya 34. Nah, angka 2 ini kita masukkan ke sini. Dan setelah dibagi, kita kalikan 2 dikali 16. Dalam oktal tadi 34. Maka 35 dikurangi 34 sama dengan 1. Dan kita masih punya angka 6. Angka 6 ini kita turunkan ke bawah. Di sini 16 dibagi berapa yang hasilnya 16, yaitu dibagi 1. 1 kita masukkan ke sini. Angka 1, lalu setelah dibagi 1 dikali 16 berapa hasilnya, yaitu 16. Jadi kita masukkan ke sini. 16 dikurangi 16 hasilnya 0. Maka hasil dari pembagian bilangan oktal 356 dibagi 16 sama dengan 21.
Lalu kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita punya angka 250 dibagi 14. Berapa kali 14 sehingga menghasilkan angka 110 dalam oktal? Oke, maaf teman-teman, ini buat yang cara yang kedua ya. Jadi yang pertama itu kita bagi dulu yang angka 25. Angka 25-nya ini kita bagi, berapa hasil 14 yang hasilnya 25? Nah, itu sama dengan 1. 1 dikali 14, hasilnya itu 14. Nah, 25 dikurangi 14, maka hasilnya 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 11. Lalu 0 yang di sini karena masih ada, itu 0-nya kita turunkan ke bawah. Maaf ya teman-teman, sebentar ya. Nah, oke. 0-nya kita turunkan ke bawah, lalu baru masuk ke sini. Berapa dikali 14 sehingga menghasilkan angka 110 dalam oktal? Nah, jadi 14 dikali berapa yang hasilnya 110 dalam oktal? Jadi 14 dikali 6. Jadi 14 dikali 6 hasilnya 110 dalam oktal. Ini ya teman-teman. Jadi 6 kita taruh di sini. Nah ini ya. 6 dikali 14. 6 dikali 14 sama dengan 110. Lalu dari sini kita kurangi, 110 dikurangi 110 sama dengan 0. Nah ini ya teman-teman. Jadi hasil pembagian dari 250 dibagi 14 hasilnya itu 16. Jadi begitu penjelasan dari pembagian bilangan oktal. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada Bapak Ganes Aryuda dan kata-kata motivasi dari kami. Jangan pernah patah semangat untuk belajar. Jangan pernah takut untuk mencoba. Thanks for watching our video. Don't forget to subscribe, like this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.